Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan atau proses belajar mengajar ini, tentu atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita terus bisa mengupayakan untuk bisa hadir di sini, tetap bisa berupaya untuk membuat pengetahuan kita terus bertambah, karena kita memiliki kesempatan dan kesehatan yang tetap dijaga. Senantiasa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW beserta para sahabat yang menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian kita menganalisis sebuah persoalan, kemudian bagaimana kemudian kita menyelesaikannya. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh manusia-manusia modern saat ini menjadi salah satu mata kuliah seperti ini, mungkin dalam bentuk metode penelitian hukum. Jadi para peserta yang saya hormati, mohon tetap kameranya Ibu Yayu diaktifkan. Tetap kameranya Bu, bukan mute. Iya Pak. Ya. Sebentar Pak. Ya. Oke. Jadi gini, di dalam penelitian hukum untuk tataran magister hukum, tentu ia kemudian memiliki isu. Isu ini kemudian dibedah, kemudian bisa memberikan sebuah referensi bagi orang lain yang kemudian ingin mengembangkan keilmuan hukum ini. Jadi lahirnya isu hukum kemudian ada disandingkan dengan teori-teori hukum untuk menjawab sebuah problematika yang terjadi. Nah, teori hukum ini digunakan sebagai psikoanalisis untuk mengurai persoalan tersebut. Jadi setiap teori hukum memiliki keistimewaan. Dia menampilkan dirinya, ya. Dia menampilkan dirinya dalam penelitian hukum seolah-olah ia kemudian sebuah objek, ya. Ia seolah-olah sebuah objek yang sangat relevan untuk disandingkan pada sebuah permasalahan, ya. Dia sepertinya sebuah jawaban, gitu. Teori ini kemudian menjadi sebuah konstruksi pemikiran yang paling tepat untuk menjawab persoalan dalam sebuah isu hukum. Jadi setiap teori hukum sepertinya selalu menampilkan keistimewaannya dalam penelitian hukum. Ya. Jadi teori hukum apa saja yang kita sandingkan atau yang Anda
cantumkan atau Anda gunakan di dalam metode penelitian hukum, itu memperlihatkan bahwa kita sedang memberikan sebuah pernyataan yang paling cocok dengan menggunakan teori hukum tersebut, sehingga Anda tidak menggunakan teori-teori hukum yang lainnya. Ya, misalnya ketika Anda berbicara tentang kemanfaatan hukum, Anda kemudian tidak berbicara tentang kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa sebuah teori hukum di dalam sebuah penelitian hukum itu memiliki keistimewaan. Ya, jadi seperti hal yang saya sampaikan kemarin, perlu kita ingat bahwa jangan sampai kita kemudian membuat sebuah penelitian hukum yang seakan-akan seperti sebuah skripsi yang tebal, ya, skripsi yang tebal. Nah, jadi tentu ada perbedaan yang sangat mendasar di mana teori hukum berbicara menggunakan teori hukum di dalam penelitian, dalam mengurai persoalan. Ya. Ketika kita di S1, kita sudah tuntas untuk menggunakan pendekatan dogmatika hukum. Ya. Ini tentu ada stratifikasi dalam keilmuan hukum, berangkat dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Jadi kita sudah melewati semua dogmatika hukum, ya diharapkan penelitian kita ini menjadi benar-benar tesis, ya, yang menggunakan dua stratifikasi keilmuan hukum, yaitu teori hukum dan dogmatika hukum. Jadi tidak sekedar seperti kemarin bahwa yang kita perlihatkan dalam tataran S1 adanya sebuah pengertian yang dinyatakan oleh hukum yang kemudian ditampilkan oleh penegak hukum atau masyarakat bahwa tidak sesuai loh apa yang didefinisikan oleh hukum dengan realitas di tengah masyarakat. Ya, misalnya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya kan perlu ada beberapa langkah yang kemudian dinyatakan sebuah langkah atau prosedur yang sesuai menurut hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun ada langkah yang dilewati atau ada prosedur yang diabaikan oleh panitia pengadaan tanah. Ya tentu inilah yang kemudian kita sampaikan bahwa memang ada pengertian tentang panitia pengadaan tanah dengan beserta dengan prosedurnya, namun ada hal yang kemudian tidak diakomodir oleh panitia tersebut. Nah, cukup sampai situ kalau dogmatika hukum. Nah, ketika kita sudah masuk dalam kajian teori hukum saat ini, bagaimana kita kemudian menggunakan teori hukum itu dalam mengatasi persoalan tersebut. Misalnya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini, kita lanjutkan skripsi kita mungkin ke dalam tataran S2, ya, yang menggunakan teori hukum. Ya. Nah, teori hukum apa yang kemudian kita gunakan dalam penelitian akhir kita? Kita menggunakan metode penulisan tesis supaya ia kemudian benar-benar dikatakan sebuah tesis. Ya. Kita kemudian mendekatkan teori yang relevan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang kemudian menjawab kenapa sampai prosedur yang ada itu tidak dijalankan oleh panitia penyelenggara
pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Atau kenapa kemudian masyarakat ya tidak mengindahkan apa yang dinyatakan oleh undang-undang sesuai dengan definisinya, ya. Tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk dari panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kira-kira apa penyebabnya masyarakat sehingga ia kemudian tidak taat terhadap hukum, tidak patuh terhadap hukum, ya, untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum. Nah, inilah kemudian kita lekatkan teori tersebut. Ya, teori inilah yang paling cocok untuk menjelaskan situasi masyarakat saat itu. Kenapa kemudian masyarakat tidak mengindahkan, ya, tidak patuh terhadap hukum, khususnya hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut. Nah, teori apa yang paling cocok untuk kita jadikan, ya, sebuah pisau analisis untuk memperlihatkan bahwa inilah penyebab, salah satu penyebab masyarakat tidak mengindahkan aturan tersebut, ya. Jadi teori yang Anda sampaikan, Anda cantumkan di dalam sebuah tesis, sebagaimana saya katakan bahwa ia sangat istimewa tentunya bagi Anda, ya. Ini kan merupakan tesis. Jadi boleh saja kemudian teori yang Anda sampaikan itu difalsifikasikan, boleh saja, ya, dalam kajian ilmu pengetahuan, apalagi ilmu hukum, ya, tentu tidak semua keadaan masyarakat juga sama modelnya, ya, tidak semua tingkat kepatuhan hukum masyarakat itu sama kadarnya, ya, sehingga mungkin saja teori yang Anda gunakan dalam suatu wilayah tidak kemudian relevan digunakan di wilayah lain. Ya, ini kan sebuah tesis. Ya. Jadi seperti sebuah percobaan. Ya. Tapi sebenarnya percobaan ini kemudian mau diuji lagi di tempat lain kita. Hasil percobaan ini mau diuji lagi di tempat lain. Nah, teori yang Anda gunakan di dalam menganalisis sebuah persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, bisa jadi itu dijadikan referensi bagi masyarakat yang mirip-mirip budaya hukumnya misalnya. Tapi bisa jadi masyarakat lain yang memanfaatkan hasil penelitian Anda bisa jadi menemukan sebuah metode berpikir Anda meskipun tidak sepakat dengan teori yang Anda gunakan. Tapi dia bisa menemukan sebuah metode berpikir yang sehingga menimbulkan sebuah rasionalitas, ya. Bisa jadi itu yang kemudian dijadikan oleh pengembang ilmu lain, ilmu hukum lain, untuk mengatasi sebuah persoalan yang terjadi di wilayahnya. Bisa jadi. Jadi teori yang Anda gunakan, mungkin ia falsifikasikan, tidak relevan, tidak cocok digunakan dalam wilayahnya. Tapi cara berpikir Anda, ya, mengupas persoalan, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi dengan pendekatan sebuah teori. Mungkin saja itu yang kemudian digunakan oleh
orang lain atau dia mendiseminasikan oleh orang lain, didiseminasikan oleh orang lain. Jadi ini adalah sebuah perdebatan, ya. Ini adalah sebuah perdebatan dalam menganalisis sebuah persoalan dengan menggunakan teori. Ya, ada kemudian yang memang misalnya memutus perkara, ya. Ini kalau kita kemudian mengaplikasikan hasil pembelajaran kita dalam tataran praktis. Jadi kan kita belajar metode penelitian tuh, ya, bagaimana kemudian kita bisa berpikir, ya, sesuai dengan penalaran hukum. Kita bagaimana bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah apa yang kita sampaikan, metodenya kita jelas dan rasional. Kan ini kan yang ada dalam metode penelitian hukum itu. Ini semua kita rencanakan, kita pertanggungjawabkan, kita mesti berpikir rasional sesuai dengan penalaran hukum. Kita gunakan metode yang jelas, kan ini kan. Nah ini setelah kita melakukan metode penelitian ini, tentu ini membiasakan diri kita dari proses pembuatan tesis kita, skripsi kita. Ini membiasakan diri kita untuk berpikir sesuai dengan untuk berpikir seperti halnya orang-orang yang memang telah melewati strata 1 dan strata 2. Ya. Kalau kemudian kita hanya menyampaikan sesuatu, menggambarkan, mendeskripsikan sesuatu persoalan di tengah masyarakat dengan memperlihatkan dasolannya dengan pendekatan dogmatika hukum, padahal kita S2, mungkin orang akan melihat Anda ketika dia tidak bertanya bahwa Anda tataran S2, mungkin mereka bertanya bahwa dalam hatinya mereka mereka bahwa orang yang saya hadapi ini berbicara dalam tataran S1. Itu dia mereka seperti itu. Padahal kita ini udah S2 gitu. Kalau kita kemudian menggunakan metode penelitian tesis, ya, menggunakan pendekatan teori dalam menganalisis sebuah persoalan, orang juga mereka bahwa penyampaian, ya, deskripsi, ya, solusi yang ia berikan mulai lebih lengkap dengan pendekatan dogmatika hukum dan teori hukum. Sepertinya ini sedikit memuaskan. Ini cukup memuaskan. Sepertinya orang ini ya selesai strata 2. Seperti itu. Jadi hal ini, metode penelitian ini membiasakan kita dalam berpikir hukum. Hari ini kita coba menulis sebuah tesis, diharapkan inilah yang kita bawa hasil pembelajaran kita sejauh ini di S2, inilah yang kita bawa ke tengah masyarakat. Cara berpikir kita seperti mengkonstruksi sebuah tesis. Ya. Jadi boleh jadi ada baru-baru berita yang saya katakan, yang saya baca bahwa seorang kakek-kakek kemudian mencuri karet, ya, tempat penampang karet itu, ya, yang senilai 17.500, ya. Ini saya baca, kalau nggak salah ini kaitannya dari sebuah penegakan hukum yang diinginkan oleh Jaksa Agung, ya. Jadi dia mengatakan bahwa dalam penegakan hukum itu perlu hati nurani, ya. Nah, disinilah yang kemudian terlihat sebuah pertikaian teori, ya. Ada yang kemudian melihat, ya, dalam konstruksi pemikiran ini bahwa tolong dibedakan dulu, yang mana moral, yang mana hukum, gitu. Ya.
tolong dibedakan dulu. Kalau kita berbicara hukum, ya tentu kita, ya bagaimana dengan teorinya Hans Kelsen, ya, Rainer Rahler gitu, aliran yang kemudian mengajak kita bahwa ada aliran hukum murni gitu. Ya. Ini kan ketika inilah ya salah satu tesis ya, yang dapat digunakan dalam mengurai persoalan tersebut, ya, atau memperlihatkan adanya sebuah persoalan yang mesti segera diselesaikan. Ya, kalau seorang jaksa agung, dia penegak hukum, berbicara menggunakan hati nurani, banyak kemudian yang bisa berpikir bahwa wah, ia kemudian ditugaskan oleh negara sebagai perpanjang tangan negara untuk penegakan hukum. Dia berbicara hati nurani. Loh, yang seperti apa hukum yang berhati nurani tersebut? Ya, kalau dia perpanjangan tangan negara dalam penegakan hukum, ya tentunya ia dipengaruhi oleh teori hukum murni tersebut. Nah, teori hukum murni inilah yang kemudian sangat istimewa terlihat dalam sebuah kajian tersebut. Ya. Pandangan lain yang dapat disandingkan, misalnya Jaksa Agung siapa namanya saat ini ya, ia mengatakan bahwa penegakan hukum itu perlu hati nurani. Dalam konstruksi berpikirnya, ia melekatkan sebuah teori. Ya, teori apa kira-kira yang ia gunakan dalam mengkonstruksi pemikiran tersebut sehingga ia melahirkan sebuah kesimpulan dalam bentuk premis, dalam bentuk sebuah pernyataan bahwa penegakan hukum perlu menggunakan hati nurani. Akhirnya ada dua pandangan yang berbeda dan menggunakan dua teori yang berbeda. Satu dari misalnya saya sebagai pengamat hukum melihat seorang kepala jaksa agung berbicara penegakan hukum yang menggunakan hati nurani. Saya menggunakan konstruksi teori menggunakan pendekatan teori hukum murni. Mungkin saja ia kemudian menggunakan sebuah teori yang relevan, teori hukum yang relevan sehingga ia menyimpulkan sebuah pernyataan bahwa penegakan hukum itu perlu hati nurani. Jadi tesis saya berbeda, tesisnya Jaksa Agung berbeda. Kepala Jaksa Agung berbeda. Ya. Disinilah kemudian nantinya ada dua bentuk yang kita lihat di sini. Saya menggunakan misalnya kepastian hukum, ya, teori kepastian hukum yang ya ini ada kecenderungan dibentuk oleh teori hukum murni, ya, Hans Kelsen, ya. Kalau Jaksa Agung bisa saja ia kemudian menggunakan teori kemanfaatan hukum, ya, pendekatannya dari Jeremy Bentham, ya, dengan aliran utilitarianism, ya. Nah, inilah kedua teori yang ya, dua bentuk teori, ya, dua bentuk teori yang digunakan sebagai psikoanalisis. Insya Allah kalau kita kemudian bisa lanjut ke dalam stratifikasi ilmu hukum yang paling tinggi, filsafat hukum,
di S3 nanti kita belajar tentang bagaimana kemudian filsafat hukum berbicara tentang konten kedua bentuk tersebut. Ada yang berbicara tentang kepastian dan kemanfaatan. Nanti filsafat hukum yang kemudian jadi wasitnya gitu. Ya, yang mencoba melihat landasan berpikir, ya. Landasan fundamental daripada kedua analisis yang dihasilkan dari pendekatan dua teori tersebut. Ya. Jadi itu dalam tataran filsafat hukum. Jadi dengan menggunakan teori hukum dalam metode penelitian hukum, hari ini ya kita jadi dalam menggunakan teori hukum dalam metode penelitian hukum ini, kita kemudian bisa memberikan gambaran yang lebih konkret kenapa dan bagaimana bisa terjadinya sebuah persoalan di tengah masyarakat, atau kenapa dan bagaimana bisa terjadinya sebuah isu hukum itu, dan apa jawaban yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk memberikan sebuah solusi bagi para pengemban ilmu hukum lainnya. Oke, kita ada sedikit waktu untuk tanya jawab, mungkin secara teknis nanti dalam penulisan dalam penulisan tesis kira-kira hal-hal apa yang kemudian bisa menjadi hambatan para peserta sekalian dalam penulisan akhir nanti, khusus dalam kajian teori hukum. Saya persilahkan, siapa tahu ada yang ingin bertanya, karena saya dapat informasi dari Prof. Syarudin bahwa teman-teman sudah mengumpulkan tugas kepada beliau. Mungkin di momen ini, kesempatan ini, ada hal-hal sedikit yang kita diskusikan. Mungkin saya sebagai anunya saja ya, moderatornya saja, mungkin kalian bisa bertukar pikiran dalam kesempatan ini supaya bisa saling mengembangkan satu sama lain.